Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita akan mempresentasikan hasil makalah kita yang berjudul Agama, Sains, dan Teknologi. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri dulu. Saya Iradatul Hikmah. Saya Riri Deviana. Saya Azelia Nurfatina Putri. Saya Kiswatul Muzakir. Ya, jadi kali ini kita akan mempresentasikan yang pertama yaitu ada pengertian agama, sains, dan teknologi. Yang pertama itu ada agama. Agama adalah ajaran suci yang bersifat rohani yang menuntun serta mengatur kehidupan manusia. Menurut para ahli, yang pertama itu ada menurut Durkheim, agama ialah sistem kepercayaan dan praktik yang dipersatukan yang berkaitan dengan hal-hal yang kudus. Terus yang kedua itu menurut Spencer, agama ialah kepercayaan terhadap sesuatu yang maha mutlak. Terus yang kedua itu ada pengertian sains atau ilmu pengetahuan. Sains merupakan suatu proses untuk mencari dan menemui suatu kebenaran melalui pengetahuan atau ilmu dengan memahami hakikat makhluk untuk menerangkan hukum-hukum alam. Pengetahuan yang dianggap sains adalah pengetahuan yang dapat diuji hasil dan pengamatan sesungguhnya, sehingga kebenarannya dapat dikembangkan berdasarkan kebenaran dan kenyataan. Terus yang ketiga itu ada pengertian teknologi. Teknologi dapat diartikan sebagai suatu ilmu yang menerapkan suatu teori dalam kenyataan yang praktis dan memiliki tujuan tertentu dengan menggunakan suatu peralatan tertentu. Teknologi merupakan sarana yang amat penting untuk kehidupan masyarakat di zaman yang modern ini di berbagai bidang. Penggunaan teknologi bertujuan untuk memudahkan segala aktivitas masyarakat yang berkaitan dengan efisien waktu dan tenaga. Namun sekarang ini penggunaan teknologi malah menjadi bumerang untuk kita sendiri karena salah dalam pemanfaatannya. Oleh karena itu haruslah didasari dengan moral dan etika yang baik. Yang kedua ada hubungan antara agama, sains, dan teknologi. Hubungan antara agama, sains, dan teknologi merupakan hal yang sangat berkaitan erat dengan kehidupan manusia. Tanpa ilmu atau sains tidak akan melahirkan teknologi. Sedangkan tanpa teknologi, ilmu sulit berkembang pesat. Manusia memperoleh ilmu dari berbagai sumber dan melalui banyak cara dan jalan. Tetapi semua pengetahuan pada akhirnya berasal dari Tuhan. Dan disitulah peran agama dibutuhkan. Ilmu pengetahuan digunakan untuk mengetahui apa, sementara ilmu teknologi digunakan untuk mengetahui bagaimana. Ilmu pengetahuan dan teknologi selalu berinteraksi, sedangkan agama sebagai alat untuk mengontrol dan menstabilkan perkembangan ilmu atau sains dan teknologi untuk mewujudkan keselarasan hidup guna menciptakan kerukunan dan perdamaian bagi umat beragama di seluruh dunia. Sumbangan sains dan teknologi terhadap peradaban dan kesejahteraan manusia tidaklah dapat dipungkiri. Namun manusia tidak bisa pula menipu diri sendiri akan kenyataan bahwa sains dan teknologi mendatangkan malapetaka dan kesengsaraan bagi manusia. Kalaupun sains dan teknologi mampu mengungkapkan semua kenyataan rahasia alam dan kehidupan, tidak berarti teknologi adalah sinonim dari kebenaran. Sebab sains dan teknologi hanya mampu menampilkan kenyataan, bukan kebenaran. Paradigma hubungan agama dengan sains dan teknologi secara garis besar berdasarkan tinjauan ideologi yang mendasari hubungan antara agama dan teknologi. Yang pertama, paradigma sekuler, yaitu paradigma yang memandang agama, sains, dan teknologi adalah terpisah satu sama lain. Sebab dalam ideologi sekularisme Barat, agama telah dipisahkan dari kehidupan fals al-din an al-hayat.
Agama tidak dinafikan eksistensinya, tetapi hanya dibatasi perannya dalam hubungan pribadi manusia dengan Tuhannya. Agama tidak mengatur kehidupan umum atau publik. Paradigma ini memandang agama, sains dan teknologi tidak bisa mencampuri dan mengintervensi yang lainnya. Agama, sains, dan teknologi sama sekali terpisah baik secara ontologis atau berkaitan dengan pengertian atau hakikat suatu hal. Epistemologis atau berkaitan dengan cara memperoleh pengetahuan, dan aksiologis berkaitan dengan cara menerapkan pengetahuan. Yang kedua, paradigma sosialis, yaitu paradigma dari ideologi sosialisme yang menafikan eksistensi agama sama sekali. Agama itu tidak ada hubungan dan kaitan apapun dengan sains dan teknologi. Sains dan teknologi bisa berjalan secara independen, lepas secara total dari agama. Paradigma ini mirip dengan paradigma sekuler, tapi lebih ekstrim. Yang ketiga, paradigma Islam, yaitu paradigma yang memandang bahwa agama adalah dasar dan pengaturan kehidupan. Akidah Islam menjadi basis dari segala ilmu pengetahuan. Akidah Islam terwujud dalam apa-apa yang ada dalam Al-Quran dan Al-Hadis menjadi kaidah fikriyah atau landasan pemikiran, yaitu suatu asas yang di atasnya membangun seluruh bangunan, pemikiran, dan ilmu pengetahuan manusia. Paradigma ini memerintahkan manusia untuk membangun segala pemikirannya berdasarkan akidah Islam, bukan lepas dari akidah itu. Sehingga disimpulkan bahwa paradigma ini melakukan integrasi antara agama, sains, dan teknologi. Yang ketiga, pandangan Islam tentang sains dan teknologi. Di beberapa negara maju, proporsi anggota masyarakat memeluk keyakinan agama semakin berkurang. Mereka lebih mempercayai temuan-temuan dari sains dan teknologi sebagai pemberian pedoman kehidupan mereka sehari-hari. Agama semakin tersingkir perannya dalam memandu dan mengarahkan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai yang dimilikinya. Hubungan agama ilmu pengetahuan tak selalu seiring sejalan. Terdapat beberapa model hubungan antara agama dan ilmu pengetahuan. Pertama, agama dan ilmu pengetahuan saling mendukung. Sejumlah ayat Al-Quran secara jelas menjelaskan sebuah fenomena ilmu pengetahuan. Salah satunya proses menciptakan manusia yang digambarkan jauh sebelum ilmu yang pengetahuan mampu menjelaskan secara empiris. Tetapi di sisi lain terdapat perbedaan pendapat mengenai manusia. Pertama, di bumi ini terkait dengan temuan Nabi Adam dan teori evolusi yang dikembangkan oleh Darwin. Di Eropa, hubungan agama dan pengetahuan sempat mengalami masa-masa suram ketika agama memaksakan keberadaannya. Ilmuwan yang menemukan pengetahuan baru beberapa dengan tafsir pada pemuka agama mengalami penindasan. Akhir hal yang ini muncul gerakan perlawanan berubah sekularisme yang memisahkan agama dengan kehidupan publik. Eropa menjadi maju dan terbebasnya para ilmuwan mengembangkan pengetahuannya. Agama sifatnya transendental, sedangkan ilmu pengetahuan bersifat empiris rasional yang terdapat diuji keberadaannya. Ayat-ayat Al-Quran bersifat tetap, tetapi tafsirannya dalam mengalami kontekstualisasi, sedangkan keberadaan ilmu pengetahuan bersifat relatif. Sebuah teori masih dianggap benar jika belum ada teori baru yang membuktikan teori lama itu salah. Dalam beragama, kita beriman tentang keberadaan Tuhan tanpa mempercayai bukti empiris karena panca indera manusia tidak mampu menjangkau hal-hal yang sifatnya antikotradi. Terdapat beberapa pendekatan yang dilakukan di negara-negara muslim. Pertama, pendekatan sekularisme dan mengacau kepada keberhasilan barat. Tapi upaya tersebut
ternyata tidak berhasil. Turki dapat menjadi salah satu contoh. Beberapa yang mencoba menggunakan resep yang sama gagal karena ada pertentangan yang kuat karena ada kelompok yang menolak pemisahan agama dari ruang publik ini. Di beberapa negara maju, proporsi anggota masyarakat yang memeluk keyakinan agama semakin berkurang. Mereka lebih mempercayai temuan-temuan dari sains dan teknologi sebagai pemberian pedoman kehidupan mereka sehari-hari. Agama semakin tersingkirkan. Perannya dalam memandu dan mengarahkan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai yang dimilikinya. Terdapat beberapa pendekatan yang dilakukan di negara-negara Muslim, terutama pendekatan sekularisme dan mengacu kepada keberhasilan Barat. Tetapi upaya tersebut ternyata tidak berhasil. Turki dapat menjadi salah satu beberapa yang mencoba menggunakan resep yang sama gagal karena ada pertentangan yang kuat karena adanya kelompok yang menolak pemisahan agama dari ruang publik ini. Selain pendekatan sekularisasi yang ditawarkan, kelompok ini menawarkan alternatif dan mencoba kembali mencontohkan perilaku cara salafus salih, yaitu generasi pertama pemeluk Islam yang terbukti mampu membawa Islam dalam kejayaannya. Mereka berusaha melakukan beberapa teladan berikut perilaku Rasulullah dan para sahabatnya berdasarkan riwayat hadis atau at-tasar. Tapi biasanya perilaku seperti ini mampu mengalahkan perkembangan pengetahuan dan teknologi. Tampaknya pendekatan seperti itu juga kurang tepat. Tampaknya perilaku pendekatan berbeda dengan mencoba memberi porsi tertentu sebagai ruang keagamaan dan porsi lain dalam ranah ilmu pengetahuan. Al-Quran memberi panduan dalam berbagai aspek kehidupan, tetapi tidak dapat tataran yang sangat teknis. Dan hal ini sangat tepat karena membuka ruang tafsir yang kontekstual sesuai dengan zaman yang berbeda. Kehidupan yang kita jalani sekarang ini dengan segala kemudahan teknologinya tak terbayangkan kepada era beberapa abad sebelumnya. Mungkin saja beberapa abad yang akan datang kehidupan sudah sedemikian jauh dengan imajinasi kita saat ini. Pertanyaannya, sejauh mana agama mampu memandu masyarakat? Ini tentu tergantung pada kemampuan para tokoh agama yang mampu menunjukkan bahwa agama memberikan pencerahan sebagai ketika pertama kali munculnya. Inilah yang perlu kita renungkan pada momen baru Hijriah 1441 ini. Terus yang keempat itu ada dampak perkembangan sains dan teknologi bagi masyarakat beragama. Dampak ini ada dua, dampak positif dan dampak negatif. Yang dampak positifnya itu yang pertama adalah menyadarkan umat Islam untuk selalu mengenal dan dekat dengan Sang Penciptanya. Yang kedua, mengantarkan manusia kepada era kehidupan yang maju, modern dan sejahtera. Yang ketiga, mempercepat dan mempermudah komunikasi. Keempat, mempercepat dan mempermudah transportasi ke suatu tempat. Dan yang kelima, pembuatan senjata dan peralatan perang untuk menjaga keamanan dari serangan musuh. Dan dampak negatif perkembangan sains dan teknologi, yang pertama adalah informatika. Kemajuan teknologi dan informasi faktanya juga membuat dunia kejahatan makin canggih. Praktek-praktek pencurian melalui jaringan komputer dan internet seperti pembobolan bank dan penipuan dagang via internet. Yang kedua itu adalah persenjataan. Akibat yang ditimbulkan senjata modern dan canggih bisa lebih menimbulkan kerusakan dan kerugian yang lebih besar atau korban yang jauh lebih banyak jumlahnya ketimbang senjata konvensional. Yang ketiga adalah biologi. Dengan teknologi, kalangan ahli biologi dapat mengembangkan apa yang disebut sebagai cloning yang bisa diterapkan pada tumbuhan, hewan, dan sangat mungkin juga pada manusia. Yang keempat adalah medis. Kemajuan teknologi kedokteran sangat pesat. Banyak peralatan medis mutakhir banyak ditemukan, kecuali dampak yang positif sudah tampak bahwa peralatan modern itu juga membuat dampak negatif. Yang kelima, lingkungan hidup. Sistem pengolahan industri yang tidak ditata secara tepat dan baik menyebabkan lingkungan bukan hanya kotor tapi juga tercemar. Yang keenam, membawa kepada kekafiran atau kekuasaan dunia. Terus yang terakhir adalah menumbuhkan sikap sombong dan
songkakan. Jadi kesimpulannya adalah manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna, sebab manusia telah diberi bentuk atau rupa yang paling baik dan dengan kemampuan akal yang lebih baik daripada makhluk lainnya. Secara biologis, manusia dikatakan sebagai Homo sapiens, yang artinya spesies mamalia memiliki tingkat kecerdasan berpikir yang tinggi dibandingkan dengan spesies lainnya. Tanpa ilmu atau sains tidak akan lahirnya teknologi, sedangkan tanpa teknologi, ilmu sudah berkembang pesat. Manusia memperoleh pengetahuan dari berbagai sumber dan melalui banyak cara dan jalan. Tetapi semua pengetahuan pada akhirnya berasal dari Tuhan. Dan situlah peran agama dibutuhkan. Ilmu pengetahuan digunakan untuk mengetahui apa, sementara teknologi untuk mengetahui bagaimana. Perkembangan sains dan teknologi yang demikian mengagumkan itu memang telah membawa manfaat yang luar biasa bagi kehidupan manusia. Jenis pekerjaan yang sebelumnya menuntut kemampuan fisik yang cukup besar, kini relatif sudah biasa digantikan oleh perangkat mesin-mesin otomatis. Ringkas kata, kemajuan sains dan teknologi yang telah kita capai sekarang benar-benar telah diakui dan dirasakan memberikan banyak kemudahan dan kenyamanan bagi kehidupan umat manusia. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.